Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung masuk ke salah satu hukum yang paling provokatif nih dari 48 hukum kekuasaan Robert Greene. Hukum ketujuh, bunyinya, biarkan orang lain bekerja untuk Anda, tapi selalu ambil kreditnya. Sumber kita ya, kutipan dari buku itu sendiri. Kita akan coba bedah bareng-bareng strateginya, lihat contohnya, terus apa artinya buat Anda. Oke, mari kita langsung bongkar aja ya. Jadi intinya kan, manfaatkan tenaga, waktu, kepintaran orang lain buat kemajuan kita sendiri. Tapi yang penting pastikan kita yang dapat nama, gitu kan? Kedengarannya agak gimana gitu ya? Licik mungkin. Tapi kenapa ini dianggap taktik kekuasaan? Ya, ini ada dua lapis sebetulnya. Pertama soal efisiensi, murni efisiensi. Dengan orang lain ngerjain yang berat-berat, energi Anda, waktu Anda, bisa fokus ke hal strategis, gambaran besarnya. Nah, yang kedua, ini yang mungkin lebih subtle ya, soal persepsi. Kalau Anda bisa kelihatan mencapai banyak hal tanpa terlihat kerja keras banget gitu, Anda itu kayak memancarkan aura kompeten, aura kontrol yang ya effortless. Effortless power ya, jadi kayaknya hebat banget semua beres tanpa keringetan. Tapi apa nggak ada resiko malah dianggap manfaatin orang atau bahkan males gitu, kalau terlalu kelihatan delegasi terus? Nah, itu dia seninya. Kuncinya bukan kelihatan malas, tapi kelihatan menguasai situasi. Efisien. Justru kalau kelihatan terlalu sibuk, pontang-panting, kerja keras terus, itu malah bisa dianggap tanda ya. Mungkin lemah, kayak nggak bisa ngatur atau nggak punya tim yang bisa diandalkan gitu. Jadi delegasi cerdas yang hasilnya tetap Anda klaim, itu malah nguatin citra kuasa. Oke, menarik. Nah, ini nih, bawa kita ke contoh yang, jelas banget disebut di sumber kita. Nikola Tesla. Inovator brilian, sistem arus bolak-balik AC-nya itu kan revolusioner. Tapi namanya George Westinghouse yang modalin dan masarin malah lebih nempel di publik. Padahal Tesla inventornya. Gimana tuh kredit bisa pindah tangan segitu jauh? Iya, kasus Tesla ini klasik dan ya pahit sih buat dia. Secara teknis, kecemerlangannya nggak ada yang bantah. Tapi seperti diurai di buku Greene, Westinghouse itu kasih panggung, kasih modal. Dan yang penting, dia lebih lihai mainin narasi publik, lobby finansial juga. Publik kan seringnya ngaitin hasil akhir sama siapa yang paling kelihatan di depan, atau siapa yang pegang duitnya. Malah ada tekanan dari JP Morgan juga kan waktu itu, yang akhirnya maksa Westinghouse negosiasi ulang kontrak royalti Tesla. Jadinya Tesla rugi besar secara finansial. Ini nunjukin banget, inovasi aja tuh nggak cukup kadang. Dalam perebutan kuasa, mainin narasi, mainin sumber daya, itu sering jadi penentu siapa yang dapat kredit. Wow, jadi bukan cuma soal kerjaan bagusnya ya, tapi juga soal siapa yang megang mikrofonnya gitu. Nah, selain ambil kredit kerjaan bagus, hukum ini juga nyebut soal menjaga tangan tetap bersih. Ini kayaknya lebih gelap lagi ya, sampai nyaranin pakai kambing hitam kalau perlu. Betul, ini sisi strategis yang ya lebih dingin dari hukum ketujuh. Kekuasaan itu kan sering butuh manuver yang mungkin nggak enak atau berisiko. Biar reputasi Anda sebagai pemimpin tetap kinclong, prinsip ini bilang, ya delegasikan aja kerjaan kotor itu. Kalau ada yang salah, fatal gitu, bukan Anda yang kena. Sumbernya malah nyebut seringnya orang dekat atau anak emas yang dipakai jadi tameng dikorbankan. Mirip logika jatuhnya sang favorit gitu. Kedekatan bikin mereka jadi tameng efektif. Kayak kutipan Kautilya yang dikutip Greene, itu pohon lurus ditebang duluan, yang bengkok dibiarin. Ini soal pragmatisme. Kadang kejam ya, tapi demi citra dan kelangsungan kekuasaan. Pakai anak emas buat tameng, wah itu kan strategi yang risikonya tinggi banget ya buat moral tim, buat kepercayaan jangka panjang. Apa sumbernya ada bahas cara ngatasin risiko ini? Sumbernya Greene ini lebih fokus ke mekanisme kekuasaannya sih, gimana cara kerjanya. Tapi implikasinya jelas, strategi ini mungkin efektif jangka pendek buat lindungi pemimpin, tapi kalau terlalu sering, eksploitasi terang-terangan atau ngambing hitamin orang terus, ya pasti bakal muncul rasa benci, nggak percaya, bisa jadi ada perlawanan dari bawah. Jadi pakainya harus hati-hati banget, perlu paham dinamika tim. Ada keseimbangan tipis antara efisiensi kuasa model hukum ini sama menjaga loyalitas jangka panjang. Susah itu. Oke, jadi kompleks ya. Setelah kita bongkar semua ini, pelajaran utamanya apa nih buat Anda yang dengerin?
Gimana kita bisa pakai pemahaman ini? Mungkin buat, ya, jaga diri dari orang yang pakai hukum ini ke kita, atau mungkin buat kita sendiri tapi lebih bijak gitu. Kuncinya sih satu, kesadaran. Situational awareness lah. Pertama, kenali polanya. Ada nggak orang di sekitar Anda yang kayaknya suka ambil kredit kerja tim atau kerja Anda? Pahami taktiknya, jadi bisa antisipasi. Kedua ya, introspeksi juga. Kita sendiri tergoda nggak buat gitu? Kalau Anda mimpin tim, hukum ini ngingetin pentingnya kelihatan kompeten, tapi juga krusial buat kasih pengakuan yang layak ke tim, biar mereka tetap semangat. Mungkin nggak perlu semua kredit dibagi rata secara publik, tapi pastikan kontribusi mereka diakui lah, minimal internal. Intinya, cari cara manfaatin energi tim tanpa jadi eksploitatif terang-terangan. Itu tantangannya. Baik. Jadi kesimpulannya, hukum kekuasaan ketujuh ini soal efisiensi strategis ya. Pakai energi orang lain semaksimal mungkin, sambil pastiin kita yang paling bersinar di panggung utama. Contoh Tesla tadi jadi pengingat keras buat para inovator. Dan konsep tangan bersih plus kambing hitam, itu nunjukin sisi taktis kekuasaan yang, ya, bisa jadi sangat kejam. Betul. Dan ini ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan sendiri. Seberapa sering sih Anda lihat dinamika hukum ketujuh ini main di lingkungan kerja Anda? Di proyek bareng? Atau di struktur organisasi? Terus, di mana batas tipis antara delegasi yang cerdas demi efisiensi sama eksploitasi yang rugiin orang lain? Coba pikirin deh, gimana Anda sendiri menavigasi arus kekuasaan dan kredit ini di jalur Anda masing-masing?